Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Fakih Azam. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa alat-alat yang digunakan dalam cetak saring. Apa itu silk screen printing? Silk screen printing atau biasa disebut cetak saring dan sablon adalah salah satu teknik cetak dalam keilmuan printmaking yang memproduksi sebuah citra visual menggunakan proses pembuatan film abstruk pada sebuah screen sebagai master cetakan. Teknik ini sering memanfaatkan kertas dan kain untuk dijadikan medium dalam eksplorasinya seperti karya-karya poster, produk packaging, dan t-shirt. Dikatakan sebagai teknik cetak saring karena tinta cetak disaring melewati papan screen yang telah melalui proses abstruk film dengan cairan emulsi. Cairan emulsi adalah cairan pekat cahaya, sehingga visual dapat berpindah pada media gambar seperti kertas dan kain di bagian bawahnya. Dibutuhkan rakel untuk menarik tinta sablon ke seluruh permukaan screen sehingga lebih merata dan menghasilkan produksi visual yang sempurna. Setelah memahami definisi dan sistem kerja dari silk screen printing, maka kita akan masuk ke sejarah lahirnya teknik cetak tersebut. Sejarah dan perkembangan silk screen printing. Teknik sablon ditemukan pertama kali di negara Tiongkok, yaitu pada zaman dinasti Song pada tahun 960 sampai 1279 Masehi. Kemudian dikembangkan oleh Yu Zhenzai Miyazaki pada tahun 1654 sampai 1736 dan Yukio Hirose pada tahun 1922 sampai 1890 yang merupakan tokoh berkebangsaan Jepang. Pada awalnya, cetak sablon dikembangkan untuk kebutuhan pencetakan kimono yang merupakan pakaian khas Jepang yang memiliki banyak motif. Teknik sablon pada kimono itu dilatar belakangi oleh Kaisar Jepang yang melarang pembuatan motif kimono yang dibuat dengan tulisan tangan. Karena ketika kimono ditulis dengan tangan menjadi sangat mahal harganya. Selanjutnya, cetak sablon kemudian mulai berkembang dari Jepang hingga ke daratan Eropa pada tahun 1851 sampai 1862. Pada tahun 1868, Joseph Swan mendirikan atau menemukan produk autotype. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1907, Samuel Simon yang berkebangsaan Inggris mendapatkan hak patennya untuk teknik cetak sablon menggunakan papan screen berkain chiffon. Chiffon merupakan bahan rajut yang terbuat dari kasa atau kain saring. Gambar yang tercetak akan mengikuti pola gambar yang ada pada kain kasa. Itulah sebabnya teknik ini dikenal dengan pembuatan silk screen printing yang berarti mencetak dengan menggunakan kain saring sutra. Sebelum dipatenkan oleh Samuel Simon, teknik kaos ini digunakan oleh seniman asal Amerika Serikat yaitu Andy Warhol saat membuat karya seni sablon dengan menggunakan model Marilyn Monroe yang menggunakan berbagai warna mencolok. Perkembangan teknik cetak sablon kemudian juga merambah ke negara Amerika Serikat, sehingga di tahun 1924 untuk kali pertama teknik cetak sablon dipakai di bahan tekstil. Lalu pada tahun 1946 McCormick dan Penney menciptakan mesin untuk membuat cetak sablon. Setelah ramai dengan karya seninya yang terkenal ini, membuat investor asal Amerika bernama Michael Visilanton ingin mengembangkan mesin penyablonan yang dapat memberikan lebih dari satu warna serta mematenkan di tahun 1960. Mesin sablon rotary ini digunakan untuk mencetak sablon yang lebih dari satu warna. Kemudian
Pada tahun yang sama, Michael Vasillanton memasarkan mesin sablon rotary tersebut. Michael Vasillanton tidak membutuhkan waktu yang lama untuk memasarkan mesinnya tersebut dan mulai digunakan oleh orang-orang Amerika. Hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun, pelan-pelan mesin sablon dengan teknik rotary yang dibuat oleh Michael Vasillanton ini mulai dikenal oleh para pengusaha dari berbagai jenis industri di Amerika Serikat. Tidak hanya itu saja, mesin sablon kaos pun mulai menjadi mesin yang populer di dalam dunia industri sablon hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, teknik cetak saring atau teknik sablon mulai masuk ke Nusantara pada saat masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Kehadiran yang diawali untuk alat komunikasi propaganda politik oleh para penjajah berupa poster dan spanduk tersebut mulai terus berkembang dan dieksplorasi menjadi sebuah teknis mereproduksi motif dan kain-kain pada karya seni sampai saat ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan peralatan yang akan digunakan dalam cetak saring. Yang pertama yaitu screen. Yang kedua adalah abdruk. Biasanya kalau beli abdruk, di dalamnya terdapat abdruknya dan cairan pekat cahayanya atau ya obatnya kayak gini biasanya. Yang ketiga yaitu rakel seperti ini karet ya biasanya. Yang keempat pigmen. Ini pigmennya saya biasanya beli warna-warna utama yaitu merah, biru, kuning, dan hitam. Dan ini ya selanjutnya yaitu cat rubber. Biasanya saya beli 1 kilo, kalau nanti habis nanti ya beli lagi. Selanjutnya yaitu desainnya. Ini desainnya nanti dicetak untuk dikasih ke screennya setelah diberi cairan abdruk. Selanjutnya yaitu menggunakan minyak goreng. Minyak goreng digunakan ketika kalian tidak mencetak desain menggunakan kertas kalkir yang tembus pandang. Biasanya kalau mencetak desain menggunakan kertas HVS, kalian perlu menggunakan minyak goreng agar desain terlihat tembus saat dijemur nanti. Selanjutnya sabun colek untuk membersihkan sisa-sisa cat yang berada di screen. Selanjutnya ini semprotan burung, biasanya beli di tempat-tempat pakan burung gitu. Selanjutnya adalah solasi bening biasa. Ini biasanya untuk bila ada abdruk yang tidak merata, biasanya saya akan tambal pakai ini agar tertutup abdruknya. Selanjutnya adalah gunting dan cutter, ini untuk memotong desain agar pas di screennya. Tak lupa gunakan terserah kayu apapun untuk mengaduk cat atau mengaduk obat abdruk dan abdruknya agar tercampur secara merata. Selanjutnya remover digunakan untuk membersihkan sisa-sisa abdruk yang berada pada screen. Baunya seperti kaporit atau Baiklin biasanya. Selanjutnya sikat gigi bekas, ini digunakan untuk membersihkan sisa cat yang menempel pada screen. Menggosoknya secara pelan aja, jangan kasar-kasar karena nanti kain screennya rusak. Selanjutnya rakel. Ini rakel digunakan untuk meratakan cat yang telah dituangkan ke dalam screen yang
sudah diberi desain screennya. Ini nanti diratakannya ya satu arah. Selanjutnya yaitu kanvas untuk media cetaknya. Kanvasnya nanti direntangkan pada permukaan yang rata dan tidak bergelombang. Selanjutnya adalah selang dan air. Selang dan air digunakan untuk menyemprot afdruk setelah disinari dengan desain pada cahaya matahari atau pada cahaya lampu UV. Selanjutnya yaitu cahaya matahari. Di sini saya tidak menggunakan cahaya atau meja ultraviolet karena tidak memilikinya. Jadi bila ingin gratis silahkan memakai cahaya matahari secara langsung. Biasanya dipakai kalau cerah begini kira-kira 10 sampai 15 detik saja. Berikut ini merupakan beberapa contoh karya cetak saring dari seorang seniman. Sekian penjelasan dan perkenalan alat-alat sablon dari saya. Nanti saya kasih tugas untuk membuat desain karya untuk dicetak dalam metode cetak saring. Terima kasih.